Tanah adalah sumber kehidupan. Namun, di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial, tanah menjadi sumber penderitaan. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menciptakan sebuah undang-undang yang mengubah wajah pertanian dan perkebunan di Nusantara. Agrariswet 1870. Dari sinilah kisah penguasaan tanah dan lahirnya sistem perkebunan besar dimulai. Sebelum tahun 1870, Hindia Belanda hidup di bawah sistem kulturstelsel atau tanam paksa. Setelah berakhirnya kulturstelsel atau sistem tanam paksa, Belanda mencari cara baru untuk mendapatkan keuntungan tanpa membebani rakyat secara langsung. Arus liberalisme ekonomi di Eropa menuntut kebebasan berusaha. Maka, lahirlah Undang-Undang Pertanahan 1870 atau biasa disebut Agrariswet yang membuka peluang bagi pengusaha swasta Eropa untuk menyewa tanah di Hindia Belanda. Isi pokok Agrariswet 1870 sederhana tapi berdampak besar. Tanah yang tidak dimiliki oleh rakyat pribumi dianggap sebagai tanah milik negara, atau dikenal sebagai domain verklaring. Tanah ini dapat disewakan kepada penguasa swasta Eropa selama 75 tahun. Tujuannya menarik modal asing untuk mengembangkan sektor perkebunan dan meningkatkan pendapatan kolonial. Namun, di balik tujuan ekonomi itu, tersembunyi agenda penguasaan tanah dan eksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda. Untuk menjalankan undang-undang ini, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan pendukung seperti domain verklaring dan izin konsesi. Perusahaan Eropa mulai membuka lahan besar-besaran di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, seperti perkebunan tebu, kopi, tembakau, dan karet menjamur. Hasil bumi ini kemudian diekspor ke Eropa dan menjadi pilar utama ekonomi kolonial. Perkebunan besar melahirkan sistem industri pertanian modern di Hindia Belanda. Mesin penggiling, pabrik gula, hingga rel kereta pengangkut hasil bumi dibangun di berbagai daerah. Inilah awal mula argo industri di Nusantara. Namun, keuntungan besar tidak pernah dinikmati oleh rakyat, melainkan mengalir ke perusahaan-perusahaan Belanda. Dampak sosial dari sistem ini sangat besar. Rakyat pribumi kehilangan tanahnya dan dipaksa menjadi buruh kontrak dengan upah rendah. Kemiskinan meningkat, kesenjangan sosial melebar. Namun, dari penderitaan itu lahirlah kesadaran baru.
kaum intelektual dan pergerakan rakyat mulai muncul. Budi Utomo, Sarekat Islam, dan organisasi lainnya yang menuntut keadilan. Bagi pemerintah Belanda, agrariswet adalah kesuksesan ekonomi. Namun, bagi rakyat pribumi, ini awal dari hilangnya kedaulatan atas tanah mereka sendiri. Pertarungan atas tanah menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tanah bukan sekedar sumber ekonomi, tapi juga simbol harga diri dan kedaulatan bangsa. Agrariswet 1870 meninggalkan jejak panjang dalam sejarah bangsa ini. Dari tanah yang dikuasai kolonial hingga perjuangan rakyat untuk merebut haknya kembali. Kini, di era modern, kita dihadapkan pada dua pertanyaan yang sama. Siapa yang benar-benar berkuasa atas tanah Indonesia? Apakah kita sudah benar-benar merdeka atas tanah kita sendiri?